Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekarang saya ditemenin sama Adli Irawan. Adli Irawan ini Komandan Resimen di Politeknik Penerbangan Jayapura. Kebetulan yang bersangkutan di Prodi apa? Prodi TLB. Prodi TLB. Kalau bisa, Adli mungkin bisa kenalan sama sobat-sobat di sana supaya lebih kenal sebelum kita chatting lebih jauh. Silakan. Perkenalkan, saya Taruna Adli Irawan. Saya Prodi D3 Teknik Listrik Bandara. Saya berasal dari Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Terima kasih. Oke. Saya manggilnya apa nih? Adli, Irawan, atau siapa? Kalau biasa dipanggil Adli, Pak. Adli, oke, berarti kita chatting pakai Adli ya. Siap. Adli, saya mau nanya, susah nggak sih jadi komandan resimen? Kalau susah, pasti ada susah dan enggaknya, Pak. Soalnya ini kan sebuah tanggung jawab. Kita harus memiliki tanggung jawab yang dibebankan pada kita. Oke. Jadi, susah payah juga. Bisa cerita dikit nggak, Adli? Kemarin tuh pas pemilihan komandan resimen tuh kayak gimana? Jadi teman-teman tahu. Kalau soal pemilihan, karena kita di angkatan pertama ini, jadi kita itu kemarin tuh pemilihan secara voting. Jadi kemarin tuh ada lima orang calon di voting secara Voting kayak pemilihan pemilu kayak gitu, dia pakai kertas atau kayak gimana? Atau kita pakai HP di chat? kita pemilihan secara voting seperti pemilu, Pak. Kayak Jadi pemilu. Enggak, dia nyoblos atau hanya nih disobek kertasnya pakai nama, ini saya milih Adli, saya milih si A, si B atau si C. jadi kita setiap taruna dikasih kertas, kemudian kita suruh tulis nama calon yang akan kita tuju, yang kita pilih, kemudian dimasukkan ke dalam satu kotak. Kemudian untuk pengumuman hasilnya itu langsung kita dibacakan di depan seluruh Taruna teman-teman semuanya. yang- Itu hari itu juga atau besoknya? Itu kita untuk waktu besoknya, Pak. Oh, besoknya. Kalau boleh tahu, kompetitornya kan tadi dibilang ada 5. Iya. Bisa dikasih tahu nggak bocorannya siapa aja? Kalau untuk bocorannya itu ada Taruna Septian Taruna Septian dari Kors D3 apa? LLU. D3 LLU Septian, terus? Kemudian ada Taruna Rio dari D3 Manajemen Bandar Udara. Taruna Rio. Ada Taruna Faruk dari D3 Lalu Lintas Udara juga, Pak. Oke. Kemudian ada perempuan Taruni Trisnanti dari D3 Lalu Lintas Udara. Oh, ada taruninya juga ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, dari 5 orang tersebut, itu berarti semuanya yang didukung sama korsnya masing-masing ya? Ini maju-maju, berarti itu 5 orang yang dipercaya oleh prodinya masing-masing. Siap. Atau korsnya masing-masing. Siap. Berarti kamu bagus banget dong relationnya sama teman-teman di TLB. Tidak, Pak. Enggak juga? Kebetulan saja, mungkin karena saya yang dituakan di Kors, jadi saya mungkin ditujukan untuk jadi maju sebagai komandan. Jadi komandan resimen dan terpilih lah. Kalau boleh tahu berapa suaranya ya kemarin Adli bisa menang jadi komandan resimen? Itu mungkin 65% kemarin saya ungguli dapat suara, jadi 65% ya? Lumayan tinggi loh. 65% dari 5 taruna. Siap. Berarti sisanya kan 40% bagi 4 ya? Terbagi Mungkin 10-10 atau di bawah itulah. Berarti mungkin yang milih Adli ada yang dari prodi yang lain juga kali ya? Mungkin seperti itu ya? betul, Pak. Oke. Bisa dikasih tahu nggak atau di-share ke teman-teman? Biasanya di struktur organisasinya resimen kan ada macem-macem tuh. Jadi teman-teman kalau mau masuk sini berarti ada namanya organisasi ketarunaan yang harus diikutin. Nah, kalau boleh tahu dikasih tahu dong isinya resimen taruna itu apa aja dalamnya. Ya, jadi begini, untuk resimen itu kita karena masih baru, jadi kita itu strukturnya ada komandan resimen, wadanmen. Wadanmen itu adalah wakil komandan resimen, kemudian sekretaris resimen, bendahara, kemudian ada jajaran kompi. Jajaran kompi itu meliputi danton-danton setiap kelas. Kemudian kita ada jajaran asisten 1 tentang pengamanan, asisten 2 operasional taruna, asisten 3 Bang Vitas atau pengembangan kreativitas taruna, dan keempat asisten ketarunian. Itu tentang meliputi tentang taruni. Oke. Gitu, Pak. Saya mundur ke belakang. Tadi dibilang ada asisten 4 di bidang ketarunian. Siap. Itu berarti dia punya bawahan lagi nggak? Siap, punya. Bawahannya apa? Bawahannya itu kasih intern taruni. Kasih intern taruni. Tugasnya ngapain tuh? Tugasnya itu seperti tentang
permasalahan-permasalahan yang ada di Taruni ataupun seperti pengaturan undang-undang PUDD yang ada di Taruni, seperti apakah Taruni boleh membawa bedak atau tidak saat kelas tingkat 1 begitu. Oh Jadi gitu. pengaturan Jadi, perundang-undangan. semua yang internal di ketarunian yang ngatur adalah di asisten 4 itu berikut dengan kepala seksinya ya. Boleh tahu nama kepala seksi ketaruniannya? Kepala seksi ketarunannya itu namanya Taruni Pamelia Tabita dari D3. Oke. Lalu Pamelia lintas udara. Tabita, oh ya, Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara ya. Siap. Kemudian mundur ke kalau nggak salah tadi asisten 3 pengembangan Bang Vitas ya? Yap. Itu isinya apa aja tuh? Itu isinya meliputi kebanyakan tentang eskul. Jadi pertama itu ada kasih seni, kasih olahraga, kasih drum band, kasih paskibra, kasih aeromodeling dan robotik. Oke. Aero modeling sama robotik. Oke, saya nanya. Iya. Yang lebih kece kemarin kan saya juga wawancara tuh teman-teman yang ikut robotik, kemudian kebetulan mungkin sobat-sobat penerbangan juga udah pernah ngeliat yang kemarin. Kalau nggak salah instruktur pendampingnya adalah Mas Adam ya. Siap. Kalau boleh tahu kemarin Adli ikut apa tuh? Bikin robotiknya apa? Konsepnya? Jadi kemarin dari kelompok saya sendiri itu tentang detektor asap. Jadi alat atau robot yang mendeteksi asap. Jika ada asap melewati kipas yang di robot tersebut akan berbunyi atau menandakan alarm begitu, Pak. Oke, keren juga ya, kece juga ya. Berarti menurut Adli ada nggak di tempat-tempat lain yang udah mulai ekskul robotik kayak di punya kita untuk UPT-nya Kementerian Perhubungan di BPSDM? Mungkin sepertinya baru kita ya, Pak. Baru kita ya. Berarti walaupun di daerah timur ya teman-teman, kita tuh udah alhamdulillah udah duluan. Karena apa ya? Kita juga butuh haus akan teknologi ya. Jadi teknologi itu nggak harus teman-teman yang ada di barat sama yang di tengah, tapi kita yang di timur juga sangat membutuhkan, dan kita kalau bisa bersaing lah sama teman-teman yang ada di barat sama di tengah tersebut. Jadi kayak gitu ya. Dulu ya. Kemudian kita masuk yang ke asisten 2 operasional ya kalau nggak salah ya. Siap, betul. Nah, itu di bawahnya apa tadi? Di bawahnya itu ada seperti kasih intern taruna, kasih humas, kasih rohani, dan kasih kewirausahaan. Oke, saya lebih curious, ingin tahu sama yang kasih kewirausahaan. Itu baru tuh kayaknya, karena waktu zaman saya sekolah juga dulu, nggak ada tuh namanya kasih kewirausahaan. Bisa dijelasin nggak ke sobat-sobat, ke teman-teman, itu ngapain aja tuh kasih kewirausahaan yang ada di bawahnya Resimen Taruna? Jadi teman-teman semua, kasih kewirausahaan itu di resimen ini bertujuan untuk agar kita tarunanya diciptakan untuk menjadi entrepreneur tamatnya. Jadi kita itu tamat jadi bisa multifungsi. Bisa jadi tamat jadi jurusan kita, misalnya saya jurusan listrik, tapi kita juga ada skill di kewirausahaan. Jadi kami udah memang menang betul-betul dilatih untuk. Oke. Kemudian kemarin juga Pak Kepala Badan kan diinstruksikan kita membuka namanya kantin kejujuran ya. Apakah ada hubungannya tuh sama kewirausahaan juga? Oh, tentang kewirausahaan ada juga, Pak. Jadi kewirausahaan itu yang mengelola kantin kejujuran dan koperasi yang ada di Politeknik Penerbangan Oh, Jayapura itu semuanya juga. under resimen ya dulu ya? Iya, Pak. Under resimen ya, jadi kantin kejujuran. Karena kemarin saya lihat rekapnya tuh laku loh. Laku dalam artian udah laku jujur. Udah laku jujur, namanya kantin kejujuran. Jadi teman-teman, jadi namanya di Poltek Bank Jayapura ini ada kantin kejujuran, itu nggak ada yang jaga loh ya, makanya namanya kantin kejujuran. Dan itu yang ngelola di bawahnya Adli di Resimen Taruna ya. Kemarin rekapnya juga dikasih ke saya, alhamdulillah ya selalu habis itu isi terus setiap minggu. Dan pembukuannya bagus juga ya. Karena benar tadi yang dibilangin Mas Danmen, wah Mas Danmen ngomongnya. Jadi Mas Danmen ini ngomongnya memang pada saat sekarang ini kita yang di pendidikan di UPT BPSDM itu dikasih soft skill yang lebih dahsyat lagi. Salah satunya adalah kewirausahaan tadi. Jadi ya namanya kalau lulus dia bisa entrepreneur. Jadi ya yang namanya kerja juga bisa berwirausaha juga. Jadi seperti itu. Salah satunya kita mulai dari kantin kejujuran dan koperasi ya tadi yang dibilangin ya. Oke. Kita lanjut lagi. Dli. Yap. Bentar lagi kan junior masuk nih. Kebetulan kamu juga kemarin masuk
di gelombang kedua ya datang ke kampusnya ya. Siap. Kalau disuruh milih, ya ini disuruh milih nih antara PJJ pendidikan jarak jauh sama sorry, sebelum saya masuk ke situ, saya tanya udah punya pacar belum? Sudah. Pacarmu di mana? Di Medan. Oh di Medan, beneran di Medan ya? Siap. Oke, saya balik lagi nih, mumpung pacar di Medan, karena tadi kan orang Medan, saya kira pacarnya di mana. Seandainya disuruh milih antara PJJ, pendidikan jarak jauh, menggunakan Zoom, sama LDRan dengan pacar yang ada di Medan, lebih milih yang mana? Kalau saya jujur saya milih LDRan, Pak. Soalnya Milih kalau LDRan, PJJ kenapa tuh? akan kita terganggu, pertama jaringan, kedua kita membutuhkan kuota, ketiga kuota itu juga membutuhkan uang. Jadi Uang juga ya, kendalanya karena ya di situ. semuanya ya, iya sih benar juga, karena ya kalau agak mahal juga ya, kemudian Iya. putus-putus juga ya. Iya, Cuman kalau jaringan. kalau sama pacar pakai apa? WhatsApp ya, dan itu nggak putus-putus ya. Mungkin providernya mungkin ya. Mungkin salah satunya memang kemarin juga kita bahas bersama Girvinia sama plottingnya seperti itu. Mungkin ke depan pemerintah akan memperbaiki jaringan tadi. Jaringan jadi yang antara di barat sama di timur kalau bisa sama. Sehingga PJJ ini, karena kan kita udah revolusi industri 4.0, bahkan ini udah mau masuk ke 5.0. Jadi kalau bisa ya jangan sampai ketinggalan lah antara coverage internet itu ya. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, Adli, mungkin itu aja yang bisa kita bahas sekarang, yang bisa kita sharing ke sobat-sobat penerbangan. Ke depan mungkin kita akan sharing lagi dengan Taruna atau Taruni Poltek Bank yang lainnya. Oke, jadi tetap stay tune juga di YouTube kita. Dan sampai jumpa, sampai ketemu kembali. See you, bye-bye.